Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim. Ilahi anta maksudi waridaka malubi. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita membahas tentang dua pusaka yang ditinggalkan. Yang ini menjadi pegangan para habaib sehingga mereka nggak mau bertobat. Jadi mereka mengandalkan hadis ini sehingga mereka tetap merasa diri mereka lah yang lebih baik, lebih mulia, dan bahkan mereka mengklaim bahwa yang dimaksud keturunan itu adalah para habaib. Ini banyak nih, seperti Taufik Assegaf, Hanif, dan banyak yang lain para habib mengklaim dirinya itu adalah keturunan Nabi atau para habaib. Jadi kata Rasulullah itu, dua pusaka yang kutinggalkan, yang pertama Quran dan keturunanku. Itu kita bahas. Jadi sebenarnya maksudnya tuh hadis itu apa? Kita harus tahu bahwa yang dibilang Rasulullah itu Quran dan keturunanku. Jadi kalau sudah kalimatnya Quran, ingat ya, Quran itu bukan bahasa Arab. Quran itu perkataan Allah, bahasa Allah. Nah, mereka mengartikan tuh kitab Quran bukan bahasa Allah, bahasa Arab. Baca surah Yusuf ayat 1. Jadi kalau kitab Al-Arabian itu, kitab itu berbahasa Arab. Sementara Quran itu bukan bahasa Arab. Quran itu bahasa Allah. Dan Quran dan keturunannya ini tidak bisa terpisah. Artinya apa gitu? Di dalam diri keturunannya Rasulullah itu ada Quran. Ada Quran. Ada kalamnya Allah, ada perkataan Allah, ada bahasa Allah, bukan bahasa Arab. Kalau kitab Quran itu bahasa Arab dibakar habis, Jalikal Kitabu Arabian. Kitab itu bahasa Arab, surah Yusuf ayat 1. Surah Yusuf ayat 1. Kitab itu bahasa Arab. Quran bukan bahasa Arab, Quran itu bahasa Allah, perkataan Allah. Dan mereka menganggap ini itu adalah diri mereka. Dan keturunannya itu mereka mengklaim adalah habaib. Nggak ada itu. Keturunan situ dibilang habaib, nggak ada. Yang dikatakan keturunannya Rasulullah itulah pewaris ilmu. Pewaris ilmu adalah ulama warisatul anbiya, ulama pewaris ilmu para nabi-nabi. Quran tersimpan rapi di dada ulama. Quran, bukan kitab Quran. Kalau kitab Quran dimasukkan ke munjung, tekoyak munjung kita. Quran itu bahasa Allah, bukan bahasa Arab. Kitab bahasa Arab, surah Yusuf 1. Kalau Quran bahasa Allah, Allah bisa berbahasa apa saja. Dan itu tersimpan di dada ulama. Ulama yang mana? Ulama warisatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Dan ini yang menjadi mereka keras kepala sehingga nggak mau bertobat dan mengklaim diri mereka keturunan itu adalah para habaib. Tidak. Bukan para habaib. Ya cek, boleh tes, buktikan. Ada nggak di dalam dada mereka itu Quran? Ada nggak di dalam dada mereka itu Quran? Coba tes, silakan aja tes, buktikan. Sehingga mereka seenak-enaknya. Yang dimaksud Rasulullah itu bukan kitab Quran yang dibakar habis. Karena di masa Rasulullah itu kitab itu belum ada. Belum tertulis. Ini logika kita loh. Rasulullah mengatakan Quran dan keturunanku. Quran yang dimaksud Rasulullah itu apa? Bahasanya Allah, kalamnya Allah. Bukan kitab Quran. Karena di masa Nabi Muhammad Rasulullah itu kitab belum ada, belum tertulis. Ini jelas faktanya loh, mereka membohong, berbohong, menipu. Boleh cek sejarah. Kapan rupa kitab Quran itu ada? Kapan kitab Quran yang berbahasa Arab itu ada? Waktu masa Nabi Muhammad masih ada mengatakan hal itu, belum ada kitab Quran yang berbahasa Arab, itu belum ada. Yang dikatakan Rasulullah itu adalah Quran, bahasanya Allah, kalamnya Allah. Dan keturunanku itu nyatu. Nggak bisa terpisah. Artinya mereka bukan keturunan. Mereka bukan keturunannya Rasulullah. Karena mereka cuma bahasa kitab. Bukan bahasa Allah. Bahasa kitab mereka pakai. Bahasa kitab itu bahasa Arab.
Kalau dibakar habis itu kitab. Quran tidak bisa dibakar. Mana mungkin bisa membakar bahasa Allah? Mana mungkin bisa membakar kalam Allah? Itu. Jelas gak penipuan itu namanya? Ini banyak para habaib mengklaim dirinya bahwa kitab Quran dan keturunanku, dan kitab Quran dan para habaib katanya. Yang dimasukkan Rasulullah itu adalah Quran dan keturunanku adalah al-ulama warisatul anbiya. Ulama yang mewarisi ilmu para nabi-nabi. Di dalam dadanya ada Quran. Quran tersimpan rapi di dada ulama, petunjuk bagi orang bertakwa. Itu kan kitab Quran. Ini jelas-jelas nyata fakta bahwa mereka berbohong, mereka menipu. Mereka mengklaim diri mereka udah ratusan tahun. Coba buka akal sehat kita, lihat dengan mata hati kita. Kan sudah jelas tuh bahwa kitab Quran di masa Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad berkata Quran dan sunnah dan keturunanku, itu belum ada kitab, belum ada tertulis. Jadi Quran yang mana dimaksudkan Rasulullah? Quran yang di dalam dadanya. Dan itu akan diteruskan dengan pewarisnya. Itulah keturunannya. Itulah yang disebut dengan ulama warisatul anbiya. Ulama yang bagaimana? Semua pendakwah ulama? Bukan. Kalau di dalam dadanya ada bahasa Allah, ada Quran, berarti di dalam dadanya ada Allah itu. Berarti dia orang yang dapat mengenalkan kita kepada Allah. Itulah pewaris Nabi. Bukan habaib. Nggak ada habaib itu. Cobalah cek, silakan tes. Kapan mereka bisa mengenalkan Allah? Coba suruh tes, cek. Bisa nggak orang mengenalkan kita kepada Allah? Bisa nggak mereka menunjukkan kalam Allah? Bahasa Allah, Quran, bukan kitab. Kalau cuma kitab Quran dibakar habis, itu anak dai-dai cilik itu pandai. Bahkan kita TK sudah diajarkan bahasa kitab, diajarkan hafal kitab, membaca kitab. Itu bukan Quran. Quran bahasa Allah, kalam Allah. Ayo teman-teman semua, kita buka akal sehat kita. Kita sudah dibodohi, ditokohi selama ini. Gak usah ragu-ragu kita menyatakan kebenaran. Gak usah ragu-ragu kita membantah mereka. Ini fakta, realita. Oke teman-teman ya, itu saja sedikit narasi kita yang memang ini sudah terlalu jauh kebodohan, pembohongan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan mereka bertobat. Kalau nggak bertobat, habis ini semua. Habis mereka nih, para habaib nih. Kena hukuman dari Allah. Jadi untuk para habaib lebih bagus bertobat. Dan teman-teman silakan share video ini. Silakan share sampai kepada para habaib. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.